Salah. Nama saya Ana Yarina Daya. Saya hari ini kelas 5 akan menampilkan penampilan kisah dari Abu Nawas. Selamat menyaksikan. Abu Nawas adalah sosok Islam yang sangat cerdas. Abu Nawas terkenal akan kisah konyol dan lucunya. Beliau juga merupakan seorang tokoh sufi yang ahli di bidang Al-Quran, hadis, dan juga bahasa Arab. Abu Nawas juga terkenal sosok wali Allah yang sangat kontroversial. Semasa mudanya beliau juga pemabuk berat dan juga mabuk-mabukan yang akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu Raja Dinasti Abbasiyah. Tersebutlah di Baghdad ada seorang saudagar yang sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Padahal kekayaan hartanya sangat berlimpah. Akan tetapi ia enggan bersedekah meskipun hanya sedikit. Rumahnya yang megah dan mewah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh milik tangganya. Namun demikian, orang itu tak punya rasa belas kasihan. Ia disuruh memandang sebelah mata, melihat kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu, berniat untuk mengerjainya beberapa hari kemudian. Abu Nawas pergi ke rumah orang tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, ia berteriak mengucapkan salam. Assalamualaikum, kita saya masuk. Waalaikumsalam, silakan masuk Abu Nawas. Ada apa gerangan Anda ke sini? Tuan, ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan. Memangnya apa itu Abu Nawas? Ini Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan saya ingin bertobat. Maafkanlah dosaku Tuan. Wah, kalau itu saya tidak bisa mengakui dosamu Abu Nawas. Ayah Tuhan yang bisa. Itu apa yang harus aku lakukan selain diriku ini Tuan? Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya Abu Nawas. Begitu ya, mengapa Tuan mengambil ayam itu? Tidak Abu Nawas, saya tidak bisa kembalikan saja kepada pemiliknya. Berarti Tuan tidak mau. Ya, betul Abu Nawas. Jadi Tuan tidak mau mengambil ayam ini. Tidak, kita tidak Abu Nawas. Dan bagaimana kalau pemiliknya segera tidak menerima ayam ini? Begini saja Abu Nawas, kalau misalkan pemilik ayam bersikeras tidak mau menerima ayamnya, kami bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik. Oh, baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya. Abu Nawas pun pulang membawa ayamnya. Kemudian tetangganya pun masuk ke dalam rumahnya dan betapa kagetnya dia setelah melihat ayamnya hilang satu. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata yang dia curi adalah ayam. Keesokan harinya, tetangga Abu Nawas pun pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, yang kau curi itu ternyata ayamku. Sini, kembalikan cepat. Oh, tidak bisa. Anda sendiri yang telah memberikannya kepadaku. Dan sudah berulang kali aku menawarkan agar Anda mau menerima ayamnya. Tapi selalu Anda tolak. Lalu Anda menyarankan untuk bawa pulang saja. Lagian ayamnya juga sudah kupotong dan dijadikan bagian ayam goreng. Wow. Awas sama Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti. Tetangga Abu Nawas pun pulang ke rumahnya. Suatu ketika Abu Nawas membuat ulah lagi. Ia mendapati sang raja, lalu ia menangkap sang raja dan menjualnya menjadi budak. Kelakuan gila Abu Nawas jelas membuat sang raja geram dan marah. Karena tidak terima diperlakukan seperti itu, sang raja kemudian memerintahkan para pasukan kerajaan untuk mencari dan menangkap si Abu Nawas. Cari Abu Nawas sekarang. Para pasukan mulai pergi ke rumah Abu Nawas sesuai perintah dari sang raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas ternyata tidak ada di dalam rumah. Para pasukan pun tetap berjaga untuk antisipasi kemungkinan Abu Nawas pulang. Setelah menunggu-nunggu, Abu Nawas tidak berkunjung pulang, maka menyerahkan pasukan dan memilih pergi kembali ke kerajaan. Kalian ini apa yang dilakukan selama di sana? Maaf Raja, kami akan mencarinya lagi. Ya sudah, kita cari besok saja. Sementara itu, saat pasukan kembali ke kerajaan, Abu Nawas tiba-tiba menyelonong masuk ke dalam rumahnya. Saat Abu Nawas tiba di dalam rumah, Abu Nawas mengambil wudhu dan melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah menyelesaikan salat 2 rakaatnya, Abu
istri. Istriku, tolong sampaikan kepada raja untuk memaafkan kesalahanku dunia dan akhirat depan semua hadapan rakyat. Baik suamiku. Tiba-tiba Abu Nawas dinyatakan meninggal dunia. Hal itu jelas membuat sang istri menjerit histeris. Kabar kematian Abu Nawas sampai hingga ke Raja Harun. Raja Harun yang semula marah berubah menjadi sedih, mengingat bahwa Abu Nawas sering kali menghiburnya. Raja Harun pun pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada pada Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon baginda Raja agar baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia akhirat di depan rakyat. Raja Harun pun mengabulkan wasiat terakhir dari Abu Nawas. Raja Harun mengadakan siaran spesial dan berpidato di hadapan rakyat. Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Setelah Raja Harun selesai berpidato, tiba-tiba rakyat mendengar suara aneh dari balik keranda. Tiba-tiba Abu Nawas keluar dari balik keranda. Rakyat pun berlari ketakutan. Namun setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas memang masih hidup. Raja Harun pun geram dengan tingkah laku Abu Nawas. Namun Raja Harun telanjur memaafkan kesalahan Abu Nawas. Nasib. Beberapa tahun kemudian, Abu Nawas dinyatakan meninggal dunia. Namun tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya karena dahulu semasa Abu Nawas hidup, Abu Nawas sering kali mengusili dan membuat kesal orang lain. Imam Syafi'i juga tidak mau mengurusi jenazah dari Abu Nawas. Namun seseorang menemukan sebuah syair di saku Abu Nawas. Seseorang itu kemudian memberikan syair tersebut kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membaca syair itu pun menangis melihatnya.